Baik, hari ini kita mendiskusikan tentang contoh desain rancang bangun pengolahan emisi gas, terutama untuk gas-gas volatil organic compound atau pencemar yang bersifat volatil, ya, biasanya zat organik, ya, dengan sistem kondensasi. Jadi seperti yang pernah kita pelajari, di kondensasi ini merubah fasa dari fasa gas menjadi fasa cair. Ya, jadi ini termasuk teknik recovery, ya. Jadi teknik yang tidak merusak bahan. Ya. Secara prinsip ini, ya, jadi sudah ada di kuliah yang lalu. Jadi ini dari US EPA. Di stream emission inlet, kemudian dimasukkan ke kondenser, nanti sebagian VOC akan terkondensasi, atau kalau memang dia cukup dingin, itu bisa semuanya, ya, tapi mungkin tidak semua, ya, tapi secara kesetimbangan suhu nanti akan makin suhunya makin rendah, itu berarti makin banyak VOC yang terkondensasi. Sehingga emission stream outlet-nya itu akan berkurang VOC-nya. Jadi yang di inlet itu berarti ada stream emisi termasuk udara dan pencemar VOC, ya, volatile organic compound, kemudian dimasukkan kondenser, nanti sebagian besar VOC terkondensasi, jadi keluar, dan sebagian yang lain mungkin akan ikut di emission stream outlet. Ya. Nah, berapa banyak yang keluar atau berapa banyak yang terkondensasi itu tergantung dari suhu kondensernya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada coolant atau refrigerant. Refrigerant itu zat pendingin. Ya, misalkan kalau di kulkas itu ya ada golongannya R berapa itu, ya, atau CFC, atau mungkin air, ya, tergantung nanti berapa suhu yang ingin diterapkan di kondenser. Nah, secara prinsip coolant itu hanya mengambil panas dari ruang kondenser, kemudian dibawa dari keluar ruang kondenser ini, dan di sana dilepaskan. Ya, jadi ini yang menggunakan prinsip ekspansi dan kompresi. Ya. Ketika dia terekspansi, maka dia mengambil panas. Ketika dikompresi, dia melepaskan panas, ya, makanya di sana ada kompresor, ya. Nah, ini jadi artinya ini hanya pertukaran panas secara adiabatik, ya. Jadi makin besar pertukaran panas itu berarti makin banyak zat-zat yang bisa dikondensasi. Itu prinsipnya, ya. Jadi hampir sama dengan pendingin, ya, AC dan sebagainya, ini bisa sama. Baik, ya. Kemudian skema sistem kondensasi uap atau sistem kondensasi yang untuk pencemar ini juga sama saja, ya. Kadang-kadang kondenser itu tidak boleh terlalu panas, ya, yang dimasukkan, ya, makanya di sini diberi air to air heat exchanger, ya. Jadi sebisa mungkin yang masuk ke kondenser itu tidak terlalu panas, karena kalau ini terlalu panas nanti ada efek merusak refrigerannya, ya. Kalau dalam bahasa bahasa kimia dulu ada namanya efek Claude. Sebenarnya refrigeran itu ketika dia terekspansi, dia mengambil panas, kemudian dikompresi melepaskan panas, tapi itu mestinya total, ya. Tetapi karena ada efek Claude, itu ada sebagian yang ketika dia diekspansi lagi itu tidak menjadi uap, tidak menjadi gas, ya. Jadi ada yang tersisa tetap sebagai fasa cair. Nah, kalau itu diterapkan berulang-ulang, maka nanti yang refrigeran yang tidak terekspansi itu makin banyak. Ya, jadi lama-lama makanya ada refrigeran itu harus diganti, dikeluarkan, karena memang secara ekspansi kompresinya dia sudah tidak bisa 100%. Ya, ditandai dengan kalau yang sudah diekspansi makin lama makin sedikit, berarti yang mengambil panas juga makin sedikit, itu berarti sudah tidak baik dalam hal untuk mendinginkan, ya, makanya kan ada harus diganti. Nah, kalau yang di treatment di dalam kondenser terlalu panas, maka efek Claude ini menjadi lebih cepat, ya. Jadi nanti
ekspansi kompresinya menjadi makin lama makin tidak 100%, saya kira itu. Ya. Jadi makanya kadang-kadang ada alasan ada pre-treatment. Kalau memang air emisi terlalu panas, maka dia harus diturunkan dulu dengan heat exchanger lain, ya, misalkan air to air atau dikontakkan dengan water dan sebagainya. Ya. Jadi ini ya, baru nanti kalau sudah agak dingin dia dimasukkan kondenser ini dalam rangka mengamankan kondensernya. Ya. Dan mungkin juga nanti karena kondensasi tidak 100%, ya, itu, mungkin masih perlu beberapa opsi lanjutan ya, untuk pencemar itu agar lebih ringan nanti ketika dilepaskan ke atmosfer. Itu saya kira sudah boleh dipelajari di mana, di materi yang saya berikan beberapa minggu yang lalu ya. Nah, hari ini itu kita akan mencoba menghitung di materi yang saya berikan ke saudara di WANG 2004 ya. Itu ada bagian akhir design example ya. Nanti itu silahkan dipelajari sendiri. Saya kira prinsipnya sama walaupun hitungannya jalannya agak berbeda ya. Ini saudara saya beri contoh yang dari buku lain ya, dari Snelle et al. 2016. Nanti kalau saudara punya bukunya, saudara bisa lihat di halaman 243. Ya. Ini ada contoh kasus. Jadi ada airstream dialirkan pada kecepatan 771 standar kubik feet per menit, ya, SCFM, dan mengandung 13% benzen. Nah, benzen ini sebagai VOC-nya, sebagai HAP ya, hazard air pollution-nya, atau sebagai pencemarnya. Kemudian di mana dalam sistem ini sudah ditentukan ya, ingin mendapatkan persen removal 90%, sehingga nanti yang dikeluarkan itu hanya maksimum 1,3% ya, benzen, karena dari 13 mol ini. Kemudian udara yang masuk, artinya stream ini, airstream ini dalam suhu dalam tekanan atmosfer ya, atau dalam tekanan normal 1,0 ya atmosfer. Nah, ditanyakan berapa temperatur yang diperlukan untuk mendapatkan persen removal seperti ini. Nah, itu. Baik ya. Jadi dari sini kita bisa membreakdown sebenarnya penyelesaiannya. Ya. Jadi di inlet airstream flow dianggap 100% dengan basis 1 mol. Ya, nanti basisnya hitungan, ini hitungannya per mol, soal nanti dihitung dia dengan SCFM nanti kita lihat ya. Agar lebih mudah kita bisa mengambil basis 1 mol airstream. 1 mol airstream itu berarti 1 mol campuran. Ya. Di kuliah awal, mungkin minggu kedua atau minggu ketiga, kita sudah pernah membicarakan bahwa tekanan parsial itu tergantung dari komposisi mol atau komposisi volume di dalam udara. Ya. Makanya kita kenapa mengambil 1 mol ini agar nanti lebih mudah. Ya. Nah, kalau kita anggap itu 1 mol dan itu 100% airstream flow, maka benzen 13% itu setara atau sama dengan 0,13 mol. Ya, karena persen volume, persen mol itu sama nanti dengan tekanan parsial. Ya, itu sama perbandingannya. Nah, kalau bensinnya 13%, maka udaranya, udara stream, ya, udara dalam airstream itu, udara yang nanti tidak diolah itu ada 87%. Ya, atau 0,87 mol. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat kalau removal-nya 90%, berarti recovery-nya, ya, yang di recovery itu berarti yang dikondensasi itu 0,117 mol. Nah, karena yang diambil sekian, maka nanti yang ikut dalam aliran keluar, yang keluar kembali dari kondenser itu sekitar 0,01
mol ya. Saya kira ini hitungan biasa ya. Ini dalam rangka untuk nanti mendesain saja ya. Baik ya. Nah, kalau dibasiskan pada 1 mol tersebut kita lihat ya, maka outlet ya atau exhaust stream-nya itu tetap berisi udara dan benzen yang keluar ya, karena ada sebagian yang terambil, maka yang terus keluar itu berarti jumlah udara karena dianggap tidak terkondensasi, walaupun nanti ada sebagian terkondensasi ya, tapi sebenarnya kita boleh mengambil ini dianggap tidak terkondensasi. Maka udara plus benzen yang di exhaust stream itu sekitar 0,083, yaitu perjumlahan tadi ini. 0,87 dengan 0,013. Ya. Jadi artinya bahwa kalau sudah melewati kondenser, itu berarti volume udara itu berkurang. Jumlah mol udaranya juga berkurang karena sebagian terkondensasi. Nah, ini kalau di dalam industri ya, sistem kondensasi ini juga termasuk digunakan untuk membuat vakum ya, karena kalau udara itu panas kemudian didinginkan, maka ada 2 hal di sana ya. Yang pertama mengikuti hukum PV-NRT. Andaikan tidak ada yang terkondensasi pun, karena suhunya turun, maka tekanan akan turun. Karena PV sama dengan NRT. Jadi P itu sebanding dengan tekanan. Kalau ternyata juga ada yang terkondensasi, maka N-nya turun. Ya, jadi kalau suhunya turun, kemudian jumlah molnya lebih sedikit, maka P itu juga semakin turun, kecil. Ya. Nah, kalau P-nya turun, itu berarti kondisinya menjadi lebih vakum karena kita tahu bahwa udara itu selalu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sehingga kalau yang masuk misalnya 1 atmosfer, ternyata begitu didinginkan P-nya menjadi 0,2, itu berarti ada selisih 0,2. Nah, itu sudah dianggap vakum ya, sehingga nanti udara itu terus mengalir ya. Makanya kadang-kadang kalau ada tekanan atau pressure loss ya, pressure loss dari sistem itu menjadi besar sehingga tidak bisa mengalir misalkan. Nah, itu kadang-kadang bisa juga dibantu dengan pendinginan agar lebih cepat mengalir ya. Baik itu ya. Nah, sedangkan stream flowing living-nya ya, jadi ya sekitar 0,88 itu kali 771 SCM ya menjadi sekian, karena berarti ada sekian SCFM itu yang berubah menjadi fasa benzen recovery ini. Ya. Jadi ini penjelasan tentang soal ini saya kira. Nah, kemudian apa yang dilakukan ya? Jadi temperatur itu ditentukan oleh tekanan uap kondisi akhir. Jadi kondisi akhir itu kondisi living sebelum, artinya di kondenser, kondisi kondenser sebelum keluar ke atmosfer. Ya, kalau tadi dinyatakan tekanan operasional 1 atmosfer atau 760 mm Hg atau 76 cm Hg itu ya, maka tekanan uap parsial benzen awal ya, karena tadi 0,13 atau 13%, maka tekanan benzennya saja itu ada 98,8 mm Hg. Nah, tekanan uap akhir, nah itu berarti tekanan uap akhir benzen yang ada di fasa uap. Ya, artinya berarti ya yang tadi yang tinggal ini benzen living ini 0,013. Karena tekanan uap itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat dalam fasa gas. Yang fasa cair karena dia terkondensasi ini berarti sudah tidak berkontribusi pada tekanan. Maka tekanan uap akhirnya di dalam stream itu untuk benzen itu adalah 11,14 mm Hg. Jadi turun dari 98 ke 11. Nah, berapa temperatur yang diperlukan? Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini. Saya lupa namanya persamaan siapa ini ya. Bahwa seper T kondensasi, ini T kondensasi,
ditambah 459, ini perubahan dari Celsius ke Fahrenheit ya. Ini. Itu diambil dari grafik ini ya. Masing-masing zat itu ada. Ini contoh stiren, toluen, etil dichloride, heksan, aseton sama benzen. Benzen nomor 6 di sini. Sehingga nanti kita ikut garis ini, tekanan uap akhir itu kita masukkan dalam atau diplot pada grafik ini, ditarik ke bawah, kita ketemu angka sekitar 0,00214 lah, atau ya ini bisa diperkirakan. Nah, angka ini itu sebenarnya adalah 1 per T ditambah 460. Ya, jadi 1 per T plus 90 sebesar ini. Ini tinggal dimasukkan saja. Nah, dari sini kita bisa hitung ulang, nah, T-nya ini berapa? Tinggal ini dibalik, ya, 1 per 0,0214 sama dengan T plus 460. Ya, sehingga T-nya ketemu, berarti T itu 1 per 0,00214 dikurangi 459 atau 460 ini. Itu ketemu T-nya. Ya. Itu nanti. Nah, jadi kalau itu digambarkan pada desain, ya, kita bisa membreakdown di sana, ya, bahwa basisnya, jadi ini sementara tidak kita bahas dulu tentang coolant-nya, jadi kita bahas tentang sistem yang diperlukan. Jadi kalau basisnya 1 mol mixture, di sana ada 13% benzen, kemudian 90% removal, 1 ATM, kemudian 80 Fahrenheit, ya. Jadi kemudian zat atau stream ini kita masukkan ke dalam kondenser. Nah, di sana sesuai hitungan tadi, ya, bahwa T-nya ini kalau saudara hitung sekitar 6,8 atau mungkin 7, berapa itu ya. Kalau ada pembulatan jadi 6,8 tadi. Ini kemudian terkondensasi, ya. Jadi memang ini harus kondensernya dihitung, diterapkan sesuai dengan hitungan tadi. Nah, agar memperoleh suhu 6,8 di kondenser, maka coolant-nya yang harus di bawah itu. Ya. Jadi nanti kita hitung dengan kesetimbangan entalpi, ya, untuk menghitung coolant ini yang diperlukan. Nah, dengan demikian maka nanti sebagian stream itu akan kembali keluar sebagai fan, itu air plus benzen dengan mol livingnya 0,883 tadi, ya, dan benzennya 0,013, ya, karena 90%, dan benzen kondisinya 0,0117. Secara prinsip gambarnya begitu, ya. Baik, ini saya kira menghitung temperatur yang diperlukan untuk mendesain, ya, sesuai dengan removal yang diinginkan. Sehingga nanti saudara bisa mencoba atau mencari referensi lain bagaimana kalau itu zat lain, misalkan stirain, ya, toluen, heksan, aseton dan sebagainya. Ya, jadi grafik ini cukup penting untuk menentukan suhu suhu kondensasinya, ya. Yang menjadi pedoman adalah bahwa suhu itu ditentukan oleh komposisi akhir atau tekanan uap zat yang ingin kita kondensasi itu di akhirnya, di kondisi stream akhir. Ya. Kalau kita ternyata ingin 95%, ya berarti ini nanti bukan 0,013 tapi 0,065 ya, 0,0065 misalkan. Nah, itu berarti ini akan lebih turun lagi. Ya. Gitu. Baik, ya. Jadi itu kira-kira, sehingga kalau ini makin turun, maka nilai ini makin ke sana. Kalau ini makin ke sana, nanti ini akan makin rendah lagi nilainya. Karena ini seper, ya. Jadi makin ke sana itu T-nya akan makin kecil, temperatur yang diperlukan. Jadi artinya kalau komposisi yang kita inginkan itu makin bagus, maka temperatur juga harus makin
turun ya, makin diturunkan. Baik ya, untuk zat-zat lain nanti silakan kalau memang diperlukan sudah mencari referensi tentang ini ya. Bisa dilihat di buku di PDF yang 2 minggu lalu saya share di Classroom ya. Baik, ini tentang suhu ya. Saya kira hanya hitung-hitungan yang tidak terlalu rumit ya. Kemudian yang kedua ya, contoh kedua ini bagaimana kita menentukan pertukaran panas ya, dan menentukan coolant flow rate-nya. Ya, jadi yang ditentukan nanti adalah ini berapa area yang diperlukan untuk kondenser ini, kemudian berapa coolant yang diperlukan untuk kondensasi ini. Ya, jadi meneruskan ini saja ya. Jadi ini sama. Jadi untuk heat exchanger ya, di soalnya seperti yang soal di kasusnya seperti soal nomor 1 tadi, contoh 1. Nah, di sana ada penjelasan yaitu yang paling penting bahwa kalau flow rate ya atau stream flow-nya 771 SCFM itu nanti saudara boleh menghitung ya. Itu kira-kira jumlah molnya yang jumlah mol total ya, ini jumlah total udara itu sekitar 2,0 atau 2 mol per menit atau 120 mol per jam. Ya, nanti silakan dihitung dengan PVNRT itu. Ya. Jadi kalau tekanan 1 atmosfer, kemudian V-nya, V itu bisa diganti dengan Q, ya 771 kubik feet per menit, N-nya yang dicari, R-nya sudah ada, T-nya T normal, ya 80 Fahrenheit itu. Nanti akan ketemu kira-kira 2 mol. Ya. Ya karena soal itu kan biasanya dibuat mudah. Ya, atau 110 mol per jam. Nah, kemudian apa yang diperlukan kalau kita ingin menghitung heat exchanger ya, atau coolant flow rate? Yang pertama adalah kita mesti tahu panas kondensasi atau entalpi kondensasinya. Ya. Untuk zat yang akan kita kondensasi. Jadi kalau zat tadi benzen, maka kita harus tahu heat of condensation benzen. Ya, di sana angka ini bisa sudah cari di referensi atau di MSDS, Material Safety Data Sheet untuk zat yang ingin diolah. Ya. Nah ternyata heat of kondensasinya benzen 13.230 BTU ya, British thermal unit ya. Ini kalau nanti satuan lain bisa saudara cari di kalori. Kemudian per molnya pakai mol pon ya, nanti barangkali berbeda dengan kalau kita bisa menggunakan gram mol ya. Tapi di pengolahan atau di APP itu seringkali menggunakan satuan ini ya. Kemudian 1 atmosfer dan 176 Fahrenheit. Kemudian yang perlu diketahui lagi ya, karena yang semua operasional itu di suhu ruang itu bisa 25, bisa 27 ya, bisa mungkin 30 atau mungkin 20. Itu tergantung dari wilayah ya, altitude-nya atau latitude-nya ya, latitude dari lintang utara dan selatan itu ya. Jadi tergantung dari wilayah mana dia, tropis atau subtropis atau daerah kutub lah, itu bisa beda nanti. Kalau di tropis itu antara 25 sampai 27 lah ya. Nah, kita lihat kalau dia 25 atau 77 Fahrenheit itu ada specific heat atau kapasitas panas untuk udara itu 6,9 BTU per pon mol Fahrenheit. Benzen punya kapasitas panas juga sekitar 19, sekian. Ya. Kemudian medium ini biasanya dicari, kita mediumnya apa? Ya, apakah menggunakan besi atau menggunakan media transfer, itu berarti media konduktornya. Ya. Kalau di kulkas itu berarti ya yang pipa itu, pipa bahannya dari apa? Pipa refrigeran itu, pipa pendinginnya. Nah, ini biasanya sudah diberikan nanti kalau kita
punya bahannya apa, ya tinggal dicari datanya. Ya, ini si contoh soal ini ada transfer mediumnya 0,65 BTU per pon Fahrenheit. Ya, ini kurang ini pon mol ya, atau pon Fahrenheit karena dia tidak berubah nanti molnya. Ya. Nanti saya cekin lagi pon mol atau mol itu ya. Nah, setelah data itu terkumpul, yang kedua nanti kita harus menggambarkan itu dalam mass balance, ya, seperti hitungan tadi. Ya, jadi kalau tadi dihitung per satu basisnya 1 mol, kalau sekarang kita hitung ini basisnya adalah sesuai dengan stream flow rate. Kalau stream flow rate-nya 771 tadi, dia 2 mol per menit, itu artinya bahwa stream totalnya adalah 120 mol per jam. Ya. Kalau di sana ada benzen 13%, maka benzennya saja itu 15,6 mol per jam. Ya. Dan udaranya saja itu karena memang fraksi ya. Jadi fraksi zat di dalam satu fluida ya. Maka air itu atau udaranya adalah 104,4 mol per jam. Sehingga totalnya ini 120. Ya. Ini berarti yang masuk ke sana udaranya 104, bensinnya 15,6 mol dalam tiap jam. Saudara boleh menghitung tiap jam, tiap menit, tiap hari ya, terserah ya, seperti basisnya jelas. Kemudian dari tadi, yang hitungan pertama tadi, nanti akan sebagian udara itu akan keluar lagi, bensin yang tidak terkondensasi juga ikut keluar ke fan tadi, ke exhaust stream-nya. Ya. Nah, yang keluar itu kan berarti 10% dari konsentrasi awal, karena efisiensinya kita tentukan tadi 90%. Maka di sana bensin condensate, nah itu 14,4 yang keluar ini, yang nanti ditampung sebagai fasa cair. Kemudian yang ikut stream itu 1,56 mol. Jadi ini. Jadi ini kalau ini dihitung yang masuk dengan yang keluar jumlahnya sama, molnya berarti sudah balance. Jadi mass balance itu harus dihitung bahwa tidak boleh ada yang hilang. Yang masuk dalam satu sistem itu juga harus keluar semua di sistem. Ya, kalau ada akumulasi berarti ya diperhitungkan. Berarti yang masuk itu sama dengan yang keluar ditambah yang akumulasi. Termasuk nanti coolant juga begitu. Walaupun dia berubah temperatur, ya, berubah fasa misalkan, ini juga sama, tapi jumlah molnya harus sama, yang masuk harus sama dengan yang keluar. Itu balance. Jadi nanti kalau saudara suatu saat harus mengevaluasi alat pengendali pencemar, itu biasanya senjatanya orang teknik itu ya ini. Ya, mass balance ini harus betul-betul diperhatikan, karena nanti dari sini bisa dikembangkan kemanapun. Ya. Baik, ya. Nah, kemudian yang setelah mass balance, kita harus nanti bisa melihat balance-nya entalpi ini. Ya, di sana terjadi perbedaan entalpi ya, untuk zat yang belum terkondensasi, ya, benzen. Jadi benzen yang belum terkondensasi itu perbedaan dengan yang sudah terkondensasi. Ya. Jadi ada benzen itu sebagian ini fasanya gas, kemudian terkondensasi. Maka nanti ada delta H yang menyebabkan benzen itu dari fasa gas menjadi fasa kondensasi. Itu ada entalpinya. Entalpi yang pertama. Entalpi yang kedua itu adalah ada delta H benzen yang tidak terkondensasi. Sekarang ada benzen itu yang masuk, nanti keluar lagi. Sekitar 10% tadi itu. Tapi yang terjadi di sana adalah suhunya sudah berubah. Kalau ini suhunya suhu ruang, maka ini suhunya suhu setelah kondensasi atau suhu setelah melewati kondenser. Nah, karena ada perbedaan temperatur, maka juga terjadi perbedaan panas, perbedaan entalpi. Ya. Yang ketiga, ada perubahan entalpi untuk udaranya. Walaupun molnya sama, tetapi udara ini mengalami penurunan suhu. Jadi artinya bahwa panas yang diambil oleh coolant ini, ya,
itu digunakan untuk menurunkan suhu udara, digunakan untuk menurunkan suhu bensin yang tidak terkondensasi, dan digunakan untuk menurunkan suhu bensin yang terkondensasi plus untuk merubah fasa dari fasa gas ke fasa cair. Ya. Jadi kalau dulu ada diagram fasa itu kan ada ketika dia naik atau turun, ya itu karena perubahan temperatur. Kemudian dia mendatar itu karena perubahan fasa saja, ya, temperaturnya tidak berubah. Jadi diagram fasa itu kan antara temperatur dengan kalor, ya, tapi kalornya tetap berubah walaupun temperatur nggak berubah, itu karena berubah fasa. Itu nanti dilihat di kuliah yang pertama, yaitu ada diagram fasa itu. Jadi ini harus clear ya, bahwa delta H itu untuk udara ya karena berubah temperatur, untuk bensin karena berubah temperatur yang tidak terkondensasi, dan yang untuk terkondensasi itu berubah temperatur dan berubah fasa. Nah, nanti hitungannya yang konstan ini agak berbeda. Kalau yang delta H uncon sama air itu hanya itu delta H sama dengan N kali C delta T, ya, atau Q kan sama dengan Q sebenarnya kalor. Kalau dulu ya Q MC delta T. Kalau ini dua ya, ada Q sama dengan MC delta T ditambah M kali ini laten kondensasinya. Ya. Nah, ini untuk menyelesaikan itu kita harus punya asumsi bahwa tidak ada panas yang hilang. Panas itu hanya ditukarkan saja. Nanti kalau ada panas yang hilang, itu biasanya nanti menjadi agak rumit, ya. Walaupun sebenarnya mesti ada yang hilang, tapi tidak besar. Ya, jadi kita bisa asumsi itu bahwa ada panas yang asumsi kita adalah bahwa no heat loss ya from the heat exchanger to atmosphere. Jadi bahwa panas itu hanya digunakan untuk merubah temperatur zat ini. Kalau zat ini keluar kemudian tukar dengan atmosfer itu sudah lain perkara ya. Atau udara itu setelah dingin dia keluar ke atmosfer, ya sudah itu berarti sudah lain perkara. Tapi di dalam sistem ini itu hanya terjadi perubahan panas dari kondenser atau dari coolant ke zat atau stream atau dari stream ke kondenser itu saja. Ya. Dan rumus entalpi itu ya, atau usaha entalpi dan kalor itu delta W sama dengan delta Q min delta H. Kalau tidak ada heat loss atau tidak ada upaya, tidak ada usaha yang lepas ya, maka delta W-nya sama dengan 0. Sehingga delta Q itu sama dengan delta H. Artinya kalau kita menghitung delta H entalpi ini, entalpi perubahan atau perubahan suhu dan perubahan fasa ini kita sama dengan menghitung kalor. Ya. Nah, gitu ya. Jadi perubahan entalpi atau kalor dalam sistem ini adalah akumulasi dari delta H bensin yang tidak terkondensasi, seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Sehingga ini hanya nanti menghitung MC delta T ini, MC delta T ini yang di bawah ini, ya. Kemudian delta H udara atau delta air itu juga karena hanya berubah suhu saja, maka MC delta T. Kemudian ada delta H yang digunakan untuk kondensasi bensin. Ya, atau delta cons benz ya, ini yang ini saya notasikan begitu ya. Yang hanya karena perubahan suhu saja ya, dari 80 Fahrenheit ke 6,8 Fahrenheit, jadi tadi kita hitung di awal itu, maka delta H-nya tinggal dihitung jumlah mol kali kapasitas panas kali perubahan temperaturnya, beda temperaturnya. CP tadi sudah ada datanya, karena tadi sudah disebutkan di sana. Ini CP untuk bensin 19, CP untuk air 6,96. Ya. Jadi tinggal dimasukkan di sini. Sehingga perubahan entalpi atau kalor yang digunakan oleh udara dan bensin yang tidak terkondensasi itu sebesar ini, 2244 ditambah 53189 BTU. Bahwa ini nanti akan ikut dalam stream. Jadi energi ini mesti hilang ikut dalam stream, ya, dalam stream exhaust-nya fan. Ya. Baik, ya. Kemudian yang delta H untuk cons-benz ya, sebenarnya itu ya sama sebenarnya. Ya. Jadi cons-benz itu ada dua,
karena dia berubah suhu, ini yang di tengah ini, yang di bawah ini ya, dan karena dia yang berubah menjadi berubah fasa ya pada temperatur kondensasinya. Ya. Nah, yang untuk berubah fasa itu kita hitung dengan ada persamaan Watson, lebih mudah ya, sehingga tidak memerlukan panas latennya ya, atau panas kondensasinya ya. Dia tidak perlu ada persamaan Watson. Jadi delta H VOC, ini VOC volatile organic compound umum, pada temperatur yang dihitung itu sama dengan delta H VOC pada temperatur tertentu dikalikan dengan 1 min T2 dibagi 1 min T1, semuanya dibagi TC. 1 min T2 per TC dibagi dengan 1 min T1 TC pangkat 0,38. Ini persamaan Watson, ya, memudahkan kita menghitung. Ya. Sehingga kalau kita masukkan di sana, ya, ini ada keterangan di sana. Kita tadi ada data juga di sana, ya, ada data tentang ini. Nah ini panas kondensasi Bunsen yang diketahui itu 13.230 BTU per mol pada 1 atm dan suhunya 176 Fahrenheit. Ya, jadi bukan 477 tapi ini suhu pada titik didih biasanya. Jadi panas kondensasi itu berarti kan perubahan gas menjadi cair. Ya, pada titik didihnya, yaitu Fahrenheit. Nah, itu nanti kita perlukan untuk menghitung ini. Ya. Jadi T1 itu berarti panas ketika dia di titik didih, suhu awal, tapi ini bukan desain ya, ini masih belum mendesain, ini masih suhu awal untuk menghitung delta H-nya. Ya, karena yang diketahui delta H itu tadi pada saat suhu ini 176. Atau 636 reamur itu. Ya. Sehingga ini ada di data tadi, T1-nya 176, T2 itu berarti T ketika kita gunakan pendinginan. Atau 6,8 tadi setelah hitungan kita. Ya, sehingga delta H VOC pada 6,8, itu delta H VOC pada 176 ini, ya, dikalikan 1 min T2 per TC. TC itu adalah suhu kritis Bunsen. Ini kalau di triangle diagram fasa itu ini pada titik kritis sebenarnya. Ya. Nanti saya kali suhu kritis untuk Bunsen itu 1012 reamur. Ya. Artinya nanti ketika dia sudah di atas ini itu mungkin agak berbeda kondisi fasanya. Semuanya sudah fasa gas dan mungkin sebagian menjadi fasa plasma. Itu kritis nanti. Ya. Jadi ini ya, tinggal dimasukkan di sana. Ya, kita tadi sudah mencatat bahwa panas kondensasi Bunsen pada satu jam adalah 13,23 BTU, 13.000 ya, 230 BTU per pon mol pada ini. Sehingga ini kita masukkan, nah ini kurang, ini pangkat 0,38 ya. Dan hasilnya 15.243 BTU per pon mol. Ini berarti panas kondensasi pada T2. T2 itu kita gunakan 6,8 tambah 40, 466 ya kita masukkan. Jadi rumusnya Watson ini dalam reamur. Sementara data kita dalam Fahrenheit ya, maka kita harus mengkonversikan ditambah 459, sekian itu kita bulatkan 460. Nah, sehingga panas kondensasi pada saat operasional yang kita lakukan pada kondenser itu ketemu 15.243 BTU per pon mol. Baik ya, yang kedua adalah seperti yang saya sampaikan tadi, panas kondensasi total adalah panas untuk menurunkan suhu Bunsen hingga suhu kondensasi dan panas yang diperlukan untuk kondensasi. Diperlukan ini dalam artian boleh dilepas ya, jangan diperlukan berarti harus masuk panasnya. Ini dalam bahasa kinetika ya, energetika ya, termodinamika itu diperlukan itu kalau tandanya positif berarti ya dia masuk ya, kalau negatif berarti dia keluar ya. Jadi diperlukan atau dilepaskan artinya.
Ya, sehingga delta H cons bench itu adalah delta H karena perubahan suhu ini dari T1 ke T2 dan delta H cons bench pada T2. Nah, T1 T2 ini jangan tercampur dengan T1 ini ya. Ini T1 ini T1 kondisi operasional di kondenser stream yang masuk. Sehingga di sini 80 Fahrenheit ya. Ini mestinya suhu stream, T stream sampai T kondensasi. Ya. Nanti silakan dicek sendiri ya. Nah, untuk yang delta H bench T1 T2 itu sama ya rumusnya. Mol kalikan dengan CP tadi, CP-nya benzen kalikan dengan perubahan suhu. Nah, tapi ini molnya adalah mol yang terkondensasi. Karena kita yang bicara ini yang kondensasi. Ditambah dengan mol kalikan dengan panas delta H bench yang delta H bench yang pada T2 tadi. Tinggal dimasukkan ke sana. Sehingga secara total bahwa delta H bench, delta H yang digunakan untuk kondensasi benzen dari stream menjadi kondenser, kondensate ya, atau fasa terkondensasi itu 234.207 BTU per jam. Ya. Jadi kita sudah menghitung tadi ada ini sekian BTU per jam, ini sekian BTU per jam, karena ini delta H totalnya itu berarti yang diperlukan yang diperlukan dalam sistem ya. Itu maka kita bisa menotal itu. Ya. Jadi panas total yang diperlukan atau yang dipertukarkan dalam sistem dari stream yang mengandung benzen sehingga terjadi kondensasi sesuai dengan desain ya, itu sebesar totalnya ini 2244 5398 ditambah 234 sehingga 289.640 BTU per jam. Jadi artinya kalau kita mendesain tadi dengan benzen 13% diturunkan hingga menjadi 1,3%, kita butuh coolant atau butuh refrigeran itu yang bisa mengambil panas sebesar 289.640 BTU setiap jamnya. Ya. Jadi ini artinya itu ya. Berarti kita itu harus menyediakan coolant yang yang bisa mengambil panas sebesar ini. Ya. Itu. Ini untuk memenuhi desain itu. Baik, saya kira itu ya. Paling tidak kita sudah bisa menghitung itulah berapa sih yang diperlukan. Nah, kalau sudah itu, ya, maka nanti kita juga memerlukan luas area pertukaran panasnya. Ya, karena kalau luas areanya tidak cukup, walaupun refrigerannya cukup, ya, nah itu nanti menjadi problem juga. Ya. Refrigerannya sudah cukup misalkan atau berlebih, tapi karena kontaknya yang tidak cukup areanya, maka ini menjadi juga tidak efektif. Ya. Maka kita harus bisa menghitung juga luas area yang diperlukan untuk agar terjadi pertukaran panas sebesar ini per jam. Ya. Nah, untuk itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama kita sudah bisa menghitung panas yang akan dipertukarkan. Yang kedua koefisien ini harus diketahui bahan yang digunakan, koefisien bahan. Ya. Koefisien transfer panas bahan. Biasanya disyaratkan 10 sampai 300 BTU per jam per feet persegi Fahrenheit. Ya. Jadi ini sudah menyangkut luasan. Ya. Di dalam contoh, nah kita contoh desain ini, saya tidak tahu bahannya apa ya, nanti saya sudah bisa lihat, mungkin bisa dicari di daftar material, bahan apa yang bisa menukarkan 40 BTU per jam per feet persegi Fahrenheit. Ya. Tapi ini mesti ada daftar ya. Nanti silakan daftar bahan dan koefisien pertukaran panasnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita sudah tadi menghitung di awal perbedaan temperatur sistem ya, in dan out dinyatakan dalam delta T log min ya. Jadi rata-rata lognya, rata-rata dan di log di bawah itu. Ada rumusnya di bawah.
Ini silahkan dilihat log min temperature difference atau LMTD, itu di bukunya Perry dan Green, nanti dicari ya, tentang heat transfer. Ya. Nah, untuk menghitung luas area, kita menggunakan Q, ya, atau Q atau delta H itu sama dengan U kali A kali T log min. Jadi Q itu delta atau panas yang dipertukarkan tadi, yang kita hitung, entalpi. U itu koefisien pertukaran bahan, ya, pertukaran panas itu. Kemudian A itu luas yang diperlukan atau luas yang tersedia. Kalau nanti yang diperlukan berarti ini diubah saja, A sama dengan Q per U kali T log min. Ya. Dan T log min itu perbedaan suhu sesuai hitungan kita. Ya, jadi itu. Ya. Nah, perbedaan suhu log min itu dihitung dari suhu refrigeran dan in-out tadi. Ya. In-out itu bisa diukur sebenarnya. Ya. Jadi kalau di tadi ini ada mana tadi ini? Ya. In sama out, kemudian di sini juga nanti perbedaan yang masuk streamnya in sekitar 80 Fahrenheit dan out-nya 6,8. Kalau coolant ini bisa diukur sebenarnya ketika dia dimasukkan. Nah, itu kan boleh diukur. Karena ini coolant itu tergantung dari kecepatan, ya, tergantung dari flow, tergantung dari ya, aliran ini. Kalau makin cepat saja makin dingin di awal ini. Nah, sehingga nanti ini adalah diukur di inlet sama di outlet. Ya, kalau dalam contoh soal ini diukur masuknya min 8, keluarnya 16,8. Sedangkan stream tadi masuknya 80, keluarnya 6,80. Ini nanti yang kita masukkan dalam perhitungan ini delta log min-nya. Di 80 yang masuk, jadi udara yang stream yang masuk dikurangi coolant yang keluar suhunya. Ya. Kemudian ini adalah bensen atau kondenser yang diperlukan atau bensen yang terkondensasi, suhu kondensasi dikurangi coolant yang masuk suhunya. Ya. Billen juga sama, saya kira itu, sehingga ketemu 33,51 Fahrenheit. Ya. Jadi ini hanya perhitungan yang tidak terlalu rumit sebenarnya, ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung A itu Q per U kali log T log min, ya. Dimasukkan kira-kira diperlukan 216 feet persegi. Jadi artinya kalau kita sudah menghitung entalpi atau panas yang dipertukarkan, agar itu efektif sesuai desain, maka kita juga harus menghitung berapa sih luas kontak antara refrigeran yang kita masukkan atau coolant yang kita masukkan dengan stream yang diolah. Dia harus dikontakkan pada luasan sekitar 216 ya. Kalau ini koefisien transfernya 40 BTU. Kalau koefisien transfernya lebih kecil, maka nanti butuh lebih luas. Kalau ini lebih besar, maka butuh lebih kecil. Maka koefisien transfer bahan ini menjadi sangat penting, ya, konduktornya ini, konduktor panasnya ini. Gitu. Nah, kalau sudah ditemukan ya totalnya, nah, biasanya kan ini bentuknya pipa. Pipa-pipa ini sudah tersekat biasanya. Tersekat, nah pipa ini hanya mengalirkan coolant saja. Ya, karena pipa ini ditata begitu, coolant-nya bisa masuk, nanti sebagian keluar ke sana, maka vapor ini atau stream itu nanti akan berada di luarnya pipa, sedangkan coolant di dalamnya pipa. Tapi yang dimaksud dengan kontak adalah luasan pipa yang digunakan ini. Ya. Maka kalau pipa ini kita keluarkan satu ini, berarti kan ada luasan. Yang maksud luasan adalah luas selimut ini, luas selimut tabung. Itu diameter pipa ini kalikan dengan panjang pipa. Ya. Nah, sehingga nanti kalau luas total diketahui atau sudah bisa dihitung, luas tiap pipa diketahui, maka kita bisa menentukan jumlah pipanya berapa. Ya, tinggal luas total dibagi dengan luas pipa ini. Sehingga ini butuh berapa pipa. Nah, itu ya. Dengan bahan yang tadi ya, yang koefisien transfernya 40
BTU tadi. Itu saya kira tidak terlalu rumit ya. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang tidak efektif dalam kondensasi itu karena jumlah pipanya mungkin tidak memenuhi A ini, ya. Atau kalau sudah memenuhi mungkin bahannya berubah koefisien. Ya, dulu memang waktu awal dia 40, tapi ternyata dioperasikan lama-lama turun. Kenapa turun? Mungkin karena keropos, ya, ada kerak, ya, kotor, kemudian banyak bunga es misalkan, atau banyak embun, kemudian yang dia baik di dalam maupun di luar itu yang membeku. Kalau membeku berarti dia mengurangi transfer panas, mengurangi transfer energi, sehingga itu harus diperhatikan ya. Kadang-kadang memperbaiki proses itu tidak harus mengganti ya. Merawat itu masih pilihan yang baik kadang-kadang ya. Jadi di kuliah ada beberapa hal yang menyebabkan transfer panas menjadi tidak baik ya. Termasuk scaling, termasuk rusting ya, termasuk ada kotoran ya, termasuk ada fasa yang membeku di pipa ini dan sebagainya. Oke, saya kira ini bukan hal yang rumit ya, tinggal luasnya dibagi dengan luas masing-masing pipa sehingga ketemu ini. Itu ya. Nah, kemudian berapa flow coolant yang diperlukan ya. Flow coolant itu bisa dihitung dengan ini. Ya, Q sama dengan W. Ini sebenarnya Q ya, cuma Q-nya karena sudah digunakan untuk entalpi dan kalor Q ini. Maka untuk flow itu digunakan W. Ini sebenarnya W itu Q. Kalau dalam bahasa di air itu biasanya Q flow ya. Maka kita kasih notasi lain. Ini berarti ya flow-nya coolant kalikan CPM kalikan T-in min T-out. Ya. T-in min T-out itu T-nya T-in itu T-nya T-nya yang 0,8 tadi itu sebentar. Ini T-nya yang ini kondensat. Ya, bensin yang terkondensasi atau T kondensasi. T-out itu T nggak tahu nanti saya cek lagi ya. Intinya bahwa ini adalah T yang terkondensasi, yang ini adalah T coolant-nya sebenarnya. Ini notasinya kayaknya agak salah ini. Ya. Jadi ini T coolant yang masuk, ya, yang ini adalah T kondensasinya. Ya. Sehingga W cool, ya, debit yang dimasukkan itu kalau kita masukkan CPM tadi adalah koefisien yang di depan paling depan tadi bahan ya, transfer bahan, koefisien panas bahan ya, atau kapasitas panas bahan ya, itu 0,65 tadi ya. Kemudian Q yang dihitung 289,640 total, kemudian ini suhu kondensasinya, ini suhu coolant yang masuk ya. Itu sama dengan kalau kita hitung 29,707 pon per jam. Sehingga coolant itu harus dimasukkan di sana, yaitu sebesar 29,7 pon per jam. Ya. Tinggal nanti kalau ketemu diameternya tinggal dimasukkan. Yang penting flow-nya itu bisa diukur. Ya, ini kayaknya lebih gampang gambarnya. Sehingga ini coolant kalau masuk ya nanti masuk pipa ini di dalam. Jadi coolant ini tidak pernah kontak dengan gas stream. Ya, karena gas streamnya di luar pipa, yang coolant ini di dalam pipa ini. Nanti begitu kembali ke sana. Baik, ya. Itu saya kira mendesain untuk kondenser ya. Kemudian silahkan saudara melanjutkan kalau memang diperlukan begini ya, apakah diperlukan pompa atau tidak ya. Kemudian kalau memang dia harus masuk sekian, kalau ini di reuse atau di recycle ya, diputar, ada siklus coolant, maka coolant itu harus dilepaskan. Kalau ekspansi biasanya tidak ada energi, hanya membuka katup saja. Kalau untuk kompresi, dia harus ada kompresor.
Ya, makanya nanti untuk mendesain kompresornya ya berarti yang diperlukan ini bisa mengkompresi 29,7 pon per jam. Jadi kompresornya butuh berapa? Ya, kalau ekspansinya biasanya tidak memerlukan tenaga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ada juga tambahan untuk pressure loss ini. Ya, pressure loss di sistem. Kalau makin kecil pipa berarti makin besar pressure loss-nya. Itu juga digunakan untuk apakah dia perlu nambah fan atau tidak. Tapi biasanya kalau kondensasi tidak memerlukan fan, hanya butuh itu tadi kompresor. Ya. Nah, makanya biasanya ini energi yang diperlukan itu energi untuk kompresi dan energi untuk fan biasanya. Nah, itu nanti silakan dilihat ya. Kayaknya yang di uang itu ada. Di uang yang 2 minggu lalu saya upload di iClassroom-nya, di desain example-nya. Baik ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi adalah contoh untuk satu zat tunggal. Jadi airstream hanya mengandung benzen saja. Coba nanti saudara pelajari bagaimana kalau ternyata stream itu mengandung atau terdiri dari beberapa VOC, beberapa HAP. Jadi emisinya banyak ya, tidak 1, 2, 3 gitu coba. Mungkin ada campuran benzen, toluen, kemudian heksan, atau mungkin kalau di minyak bumi itu kan macam-macam malah isinya. Ya, sehingga kita harus mencoba menghitung satu-satu. Butuh yang mana itu ya satu-satu. Secara prinsip bahwa kondensasi itu independen, hampir tidak saling dipengaruhi walaupun nanti ada titik isotrop ya. Titik di fasa itu ada isotrop, ada yang bersinggungan hampir sama ya. Itu nanti ada, itu di uang itu juga ada. Baik ya. Referensi saya kira sama. Kemudian itu tadi saya ambil dari Valero, dari Air Pollution Control Technology Handbook second edition 2016 Senele dan CRC Press ini dan seterusnya. Yang kemarin saya berikan saudara ini ada yang ini Handbook of Environmental Engineering volume 1/24. Itu silahkan beberapa contoh. Salvisi hampir sama ya hitungannya. Baik ya.